Bapak Ibu silahkan, setiap bangku sekarang bisa diisi 4 orang ya, setiap bangku. Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat datang pada kebaktian umum kedua hari Minggu Advent keempat di tahun 2022. Kebaktian hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Priyo Utomo. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir, khususnya kepada simpatisan GKI Cipinang Indah dan yang baru pertama kali hadir datang di gereja ini. Bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, Bapak Ibu yang baru datang bisa menghubungi tata usaha gereja. Berikut akan kami sampaikan beberapa penekanan warta yang ada pada hari Minggu ini sebagai penekanan tambahan warta yang sudah dikirim via grup WhatsApp. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2022. GKI Cipinang Indah akan melaksanakan 2 kali ibadah. Yang pertama pukul 17.00 dan yang kedua adalah pukul 19.30. Diharapkan semua kita bisa hadir pada kebaktian malam Natal. Penekanan yang kedua, persembahan palungan. Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember, majelis akan menyediakan tempat khusus bagi jemaat yang mau memberikan persembahan khusus Natal. Jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop, yang di dalam amplop ke dalam palungan, yang palungannya diletakkan di depan pintu ruang kebersamaan lantai 1. Jemaat dapat menuliskan nama pada amplop ataupun bisa tanpa nama. Hasil penerimaan persembahan palungan akan diumumkan pada warta gereja pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Penekanan warta yang ketiga, ini terkait pencarian dana untuk rumah pastori. Majelis jemaat rencana melelang 3 buah lukisan sumbangan dari jemaat untuk menutup biaya kebutuhan pembangunan rumah pastori 2 yang nantinya akan ditempati oleh Ibu Pendeta Ferawati Hia. Harga untuk setiap lukisan adalah 10 juta rupiah. Lukisan tersebut dapat dilihat di ruang kebersamaan lantai dasar. Bapak Ibu sebelum pulang silahkan mampir melihat lukisannya. Jemaat atau simpatisan yang berminat untuk mengikuti lelang dapat menyampaikan harga penawaran ke nomor WA seperti yang tertulis, ada juga di warta jemaat, atau dimasukkan dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat atau Ibu Risma. Dan lelang akan ditutup pada tanggal 24 Desember 2022. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk bisa membantu pembangunan rumah pastori. Demikian penekanan warta hari ini, kita akan memasuki ibadah.
Aduh, pusing banget deh. Dunia tuh ya, makin kesini, makin kesana. Gak ada bedanya tuh sama 2000 tahun lalu, di mana manusia cuma hidup dalam kesendiriannya aja, berjuang sendiri. Mau tahu nggak kenapa? Kayak banyak banget orang-orang di luar sana yang cuma nanya, lo bebek aja kan? Lo nggak kenapa-kenapa. Tapi nggak ada follow up apa-apa, nggak ada tindakan apa-apa. Kayak apa itu cuma omongan manis doang ya, enak didengar di telinga. Basa-basi doang lah. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kata-kata tersebut jadi hambar di kuping gue. Kayak, apa gue udah mati rasa? Atau saking banyaknya janji-janji manis yang gue terima. Tapi mau cerita sedikit deh. Baru kemarin banget tuh ya, gue dipanggil buat bantuin ngerapiin ibadah buat minggu depan. Bukannya langsung ngejawab, gue malah mikir, banyakan mikir. Kenapa harus gue ya? Kenapa nggak mereka aja? Yang lebih baik, lebih muda, lebih banyak waktu pastinya. Kenapa harus gue? Saking banyaknya mikir, jadi nggak pelayanan deh. Coba dibanding sama nabi-nabi zaman dulu. Yang panggilannya itu melewati mimpi, penglihatan. Tapi mereka langsung menjalaninya dan menjawab panggilan itu dengan penuh tanggung jawab. Dibanding gue, yang panggilannya udah jelas, tertulis tegas, tapi masih banyak mikir. Ya udahlah, mungkin itu overthinking gue aja, banyakan mikir. Udah mau masuk Natal nih. Yuk saatnya kita have fun dan enjoy buat masukin Natal. Saudara-saudaraku umat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Immanuel, Allah beserta kita, adalah sebuah kabar sukacita bagi kita. Immanuel menegaskan bahwa Allah hadir dan menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Di dalam segala keadaan, Allah beserta kita. Immanuel menegaskan bahwa Allah mengasihi kita. Penyertaannya adalah bentuk nyata bela rasanya terhadap manusia yang lemah dan membutuhkan kehadiran dan penyertaannya. Immanuel juga memperlihatkan sebuah kesadaran bahwa perjalanan hidup umatnya memang tidak selalu berjalan mudah. Oleh sebab itu, umat selalu membutuhkan kehadiran dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Kini pertanyaan untuk kita renungkan. Adakah kita selalu menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita dan senantiasa bersandar padanya? Mari secara pribadi kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Hadir, kami bersyukur dan bersukacita karena Allah yang kami sembah dan imani adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami umatnya. Dalam aneka macam peristiwa yang kami alami, Engkau Allah yang senantiasa hadir, menolong dan menopang serta memampukan kami melewati peristiwa demi peristiwa. Ampuni kami yang belum menunjukkan sikap hidup yang berani dan menghadapi tantangan kehidupan. Kami kadang malah lemah dan menyerah. Kami kadang ragu, gelisah dan takut. Padahal Engkau adalah Allah yang beserta kami saat dalam keraguan, kegelisahan dan ketakutan menjalani kehidupan ini. Engkau Allah yang menenteramkan dan menenangkan hati kami yang berada dalam kegelisahan dan ketakutan itu. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau Allah yang selalu beserta kami. Ajar kami untuk selalu mempercayai Engkau Allah yang menjadi suluh jalan hidup kami. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya
datang matahari, sinari umatmu. Padamu kami cari bahagia penuh. Umat Tuhan yang mencari kebahagiaan penuh di dalam Tuhan, terimalah berita anugerah dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 yang demikian bunyinya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Di dalam keterbatasan lahirlah
Mari saudara-saudaraku, kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita bersiap menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, yang justru menyederhanakan diri dalam Tuhan kami Yesus Kristus, lahir dalam kesederhanaan untuk menebus hidup kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan juga mengaruniakan kesempatan buat kami belajar dari firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendirilah yang memimpin kami. Kami yang mempersiapkan maupun kami yang menggumuli firman Tuhan ini untuk menjadi bagian yang hidup dalam keseharian kami. Terima kasih untuk itu ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Panas yang di gereja? Iya? Ada yang panas? Di sini panas Bapak Ibu? Bagaimana ya, saya sekarang berdiri di atas api, panas sekali. Sepanas rasanya kita menunggu Natal. Panas nggak ya kita menunggu Natal? Ada banyak kesibukan, bikin kita tegang. Wah, harus siapkan ini dan itu, dekorasi seperti ini dan itu. Nanti juga kalau ketemu keluarga harus bagaimana. Itu mungkin yang kita alami sekarang. Karena seminggu lagi, saya ingatkan ya, seminggu lagi Natal. Tapi barangkali ketika banyak orang sibuk termasuk kita berpikir ini dan itu, mempersiapkan ini dan itu, lalu kita mencoba datang, minta tolong kepada yang lain. Kata yang lain bagaimana?
Immanuel, Immanuel. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Allah beserta saudara, enggak sama saya. Immanuel, silakan bekerja capek-capek karena sekarang Immanuel, Allah beserta dengan saudara, bukan saya. Itu arti yang salah. Karena Immanuel sejatinya adalah nama dan bukan sembarang nama. Kalau saudara ada yang bernama Immanuel, punya anak bernama Immanuel, tetangganya Immanuel, saudaranya saudara bernama Immanuel, itu bukan sekedar nama. Immanuel adalah nama Yesus sendiri. Dan Immanuel kita bisa katakan bersama Allah beserta kita. Mari kita katakan Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Gampang saudara-saudara kalau kita katakan itu di tengah keadaan kita yang baik-baik saja. Baju ada, makanan ada. Kalau perlu kita mikir yang baru apalagi. Seperti yang Bapak Ibu saksikan bisa lihat di sini. Wah, sudah ada stick golf. Besok mau stick apalagi. Sudah ada buku, besok mau buku seperti apa lagi, seberapa tebal. Sudah punya sofa, punya TV, mau yang lebih besar seperti apa lagi. Kalau hidup kita di tengah-tengah sekarang ini yang kita rasakan ada baik-baik saja, mudah kita katakan Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Tapi bagaimana kalau sejujurnya yang sedang kita rasakan adalah begitu perih, begitu pedih. Karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita cintai, sayang banget. Bagaimana ternyata jika saat ini yang kita rasakan, yang kita gumulkan adalah rasa kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian pendapatan, karir yang langsung tiba-tiba hancur. Padahal sudah dibangun begitu rupa bertahun-tahun dengan darah dan keringat. Atau saat ini kita juga merasa kita mulai kehilangan kekuatan dan kesehatan. Karena umur, karena usia maupun juga karena keadaan. Bisakah di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan ini kita berkata Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dengar lagu Natal bisa goyang apa enggak gitu ya, bisa tenang atau enggak. Karena saudara-saudara sebenarnya Immanuel itu hadir, ada, ditanam oleh Allah di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Immanuel diletakkan, ditanam oleh Tuhan Allah kita di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Mau bilang baik-baik gimana? Maria, kita lihat cerita hari ini, Maria itu ditemukan sudah hamil sebelum nikah. Padahal sedikit lagi seperti sudah lewat semifinal, sedang mengerjakan, ternyata banyak yang sakit, ikut final gagal. Kita melakukan, membangun macam-macam, sudah persiapan baik-baik, tiba-tiba pada hari H gagal. Dan itu yang bisa kita rasakan, bisa kita bayangkan, itulah keadaan seorang Maria. Bahkan tidak hanya Maria, bersama dengan Yusuf. Mereka pada saat itu sudah berjanji akan hidup bersama. Pada titik finalnya, gagal karena ada kehamilan yang tidak diinginkan. Coba Bapak Ibu Saudara kalau punya masalah seperti ini, mungkin yang kita pikirkan adalah bisa nggak ya hal-hal ini kita simpan sendiri, kalaupun itu aib jangan sampai ketahuan orang. Lah ini siapa yang ngasih tahu Maria kalau dia itu hamil? Dokter? Atau ada tetangganya yang lihat-lihat, ini, makin gede, wah perutnya makin gede, wah ini kayak, dan begitulah mungkin yang terjadi pada saat ini, orang saling memperhatikan dan mencerca, menilai ini dan itu. Tapi buat Maria, peristiwa yang dia alami sendiri ini, ibu-ibu pasti tahu rasanya, dia menghadapinya seperti tidak ada apa-apa. Alkitab kita tidak cerita
Dia curhat sana, curhat sini. Karena kita tahu karakter Maria ini. Dia menyimpan segala sesuatu di dalam dirinya. Dia menggumuli semua itu di dalam dirinya. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf, beling Satan, kacau balau. Wah, galaunya luar biasa sampai dia itu menjadi ragu dan takut. Mau apa lagi sampai dia punya niat untuk ya sudah bubar saja. Dan bubarnya baik-baik. Buat saya ini aneh, Bapak Ibu Saudara. Ini seperti kalau kita tahu kita sedang punya masalah di keluarga, di pekerjaan, di macam-macam pergaulan yang lain. Kita tahu ada masalah dan kita tahu ada sumber masalah yang menyebabkan masalah ini. Bayangkan hal seperti itu ya. Lalu yang menyebabkan masalah ini datang ke kita, bilang, maaf ya, sorry. Saya nggak tahu loh soal ini. Jadi ya saya nggak salah ya. Mohon maaf loh. Gimana perasaan kita, Bapak Ibu? Bahkan kalau kita bayangkan anak kita sendiri, waduh belum menikah sudah hamil duluan. Terus kita tahu penyebabnya, laki yang satu ini. Terus datang ke kita, tante, om, sorry ya. Saya nggak tahu ini punya siapa. Apa sikap kita? Di tengah-tengah begitu mengerikannya persoalan ini, saya curiga sebenarnya Yusuf ini tidak sepenuhnya mau melindungi nama baik Maria. Siapa tahu loh ya, siapa tahu. Kalau ternyata Yusuf ini sebenarnya sedang melindungi sesuatu yang begitu berharga, jauh lebih berharga, yaitu nama baiknya sendiri. Alkitab kita menyebutkan dia seorang yang tulus. Kita bisa tahu, kita bayangkan orang ini juga saleh, dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, jadi aktivis, macam-macam, jadi penatua, jadi pendeta, seperti itu misalnya. Tetapi pada saat itu, pada titik yang itu, seorang Yusuf memilih untuk menjaga status baiknya itu, nama baiknya, sementara menyingkirkan seorang yang harusnya dia cintai dan perjuangkan. Maria nasibnya ya gitu aja. Mungkin seperti sekarang, dia harus hidup dengan rasa malu, bahkan di zaman itu hukumannya bisa begitu besar, bisa sampai mati. Dan itu yang terjadi, mungkin terjadi. Itulah persoalan-persoalan yang kita rasakan hari ini juga. Ada begitu banyak beban yang harus kita tanggung menjelang tahun yang baru juga. Tetapi saudara-saudara, ingat lagi bahwa Immanuel itu hadir di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan Immanuel itu adalah intervensi ilahi, Allah yang langsung datang mau menunjukkan bahwa rencananya harus jalan. Yang lain boleh minggir, rencana Tuhan harus jalan. Oleh karena itu ketika Yusuf ini sudah begitu ragu, takut, Allah hadir di dalam malaikat, dalam mimpi Yusuf. Dan pesannya sederhana. Jangan takut Yusuf, jangan takut, majulah, lanjutkan hubunganmu dengan calon istrimu ini. Senang kalau kita dengar seperti itu, lagi kalut, lagi galau sekali ada orang yang datang, sabar ya bro, sabar ya sis, ini masalah tapi lihat kita bisa terus jalan, kita akan lebih maju. Enak orang yang ngomong begitu, itu seperti ngomong Immanuel, ya silakan dikerjakan sendiri. Saya cuma ngomong ya, saya cuma memberikan penguatan, tapi tidak pernah sungguh-sungguh ada di samping kita. Bahkan Immanuel, intervensi ilahi itu juga bukan sekedar memberikan kita kekuatan, penghiburan, bisa jadi malah sebaliknya. Kalau kita baca, ada pesan dari Nabi di zaman dahulu kala bahwa anak yang di dalam rahim Maria ini bukan anak biasa-biasa. Bukan anak biasa-biasa loh Sob ya. Anak ini anak luar biasa karena di masa depannya dia akan jadi penebus. Dia akan membebaskan manusia dari dosa.
Gimana Bapak Ibu Saudara ketika kita tahu ada berita seperti ini. Ketika kita tahu ada masalah berat dalam hidup kita. Lalu ada orang datang ujuk-ujuk gitu. Santai, tenang. Tahu ya kata orang. Apapun yang tidak membunuh kita. Membuat kita lebih kuat. Setuju Bapak Ibu Saudara? Apapun yang membuat kita tidak jatuh, itu akan membuat kita bangun lebih kuat. Kita akan menjadi orang yang bertumbuh, naik kelas luar biasa. Orang lain pun juga akan merasakan, wah luar biasa orang ini pertumbuhannya. Tapi kalau kita sedang benar-benar di titik terendah, dirasa ragu, takut, galau itu, bisakah kita terima omongan orang ini? Tapi begitulah Immanuel. Allah yang hadir di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi justru menghadirkan perubahan. Yusuf berubah, dia berani bangun, tidak hanya takut bersembunyi di balik selimut keraguan dan ketakutannya itu, tapi dia berani bangun dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Yusuf berani melanjutkan hubungannya dengan Maria, tapi juga dengan cara yang lebih berani. Saya katakan dengan lebih terang ya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi buat kita yang sudah menikah bisa bayangkan ini. Maria itu ya, sudah hamil. Nikahnya masih kita bayangkan masih Februari pas Valentine-an gitu ya. Sekarang sudah hamil. Apa yang kita lakukan? Akan ada banyak orang mungkin yang berpikir bahwa nikahnya nanti, sudah hamil, nggak ada bedanya lah. Langsung aja satset jadi suami istri beneran meskipun belum sah. Mungkin itu yang ada di pikiran banyak orang. Tetapi Yusuf tidak. Dengan berani dia memutuskan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dia mau menjaga kekudusan di hadapan Tuhan bersama Maria. Ini yang buat kita melihat masalah-masalah kita hari-hari ini di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah kesehatan kita, macam-macam kesulitan itu. Kita bisa lihat bahwa masalah engkau ada di sana. Masalah oke, ada satu masalah di situ. Saya tidak akan bikin masalah-masalah selanjutnya. Saya tidak mau masalah itu membuat saya menjadi orang yang bermasalah. Orang yang akan bermasalah dengan diri saya sendiri, dengan orang lain. Masalah oke, satu masalah di situ. Masalah tidak akan mempengaruhi hidup saya. Karena saya punya Tuhan yang Immanuel yang hadir. Dan mungkin seperti lagu kita yang pertama tadi, lagunya apa tadi ya? Oh datanglah Immanuel. Ada yang nyanyi dengan sungguh-sungguh tadi sampai nangis? Jangan-jangan memang butuh bantuan. Tapi jujur saudara-saudara, ketika kita menyanyikannya dengan sepenuh hati, itu bukan saja sekedar bahwa kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan datang dong sekarang, saya butuh bantuan, tolong. Di balik itu kita juga sedang mengakui betapa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang takut, ragu menghadapi masa depan kita. Tahun depan bagaimana? Katanya ada resesi dan macam-macamnya. Apakah pandemi benar-benar selesai? Kita tidak tahu dan itu mungkin membuat kita ragu. Tapi justru itulah Immanuel. Immanuel hadir di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Maka hari ini kita bisa melihat diri kita masing-masing. Di mana kita tinggal, di mana kita duduk sekarang. Apakah di kanan kiri kita adalah orang-orang yang kita kasihi? Apakah yang sedang kita duduki di sekitar kita ini adalah prestasi-prestasi kita? Apakah yang kita kenakan sekarang ini adalah simbol dari segala sesuatu yang telah kita perjuangkan? Dan lihat saudara-saudara, lihat ke belakang bahwa keadaan kita dimanapun kita sekarang berada, itu adalah karena
Tuhan sudah sejauh ini membawa kita sampai di sini. Tuhan sudah sejauh ini memberikan berkat-Nya bergumul bersama dengan kita setiap hari. Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia adalah Immanuel yang sesungguhnya, yang hidup betul-betul bersama dengan kita. Kita yang sadar soal itu akan tahu bahwa hidup kita berubah. Setiap perubahan dalam hidup kita adalah tangan Tuhan yang hadir. Dan kita bisa hidup sekarang ini dengan berani setelah melewati begitu banyak tantangan. Kita menjadi orang-orang yang hidup lebih berani. Berani hidup berani. Kita mau hadapi apapun karena ada Immanuel, ada Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dan kita mau menyambutnya juga dengan berani berjalan bersama dengan Dia. Kenapa saudara? Karena Immanuel. Amin. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells swing. Snowing and blowing up the summer fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and praising a jingle bell square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time.
jingle bell rock. Mix and a mingle in the jingle and feed. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Kita bangkit berdiri. Sebagai umat di tengah sejarah orang percaya, mari kita ingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah kami yang Immanuel, yang hadir di tengah-tengah kami, terbatas dalam diri seorang manusia, Yesus Kristus, yang boleh menyertai sampai hari ini di dalam Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesulitan yang kami hadapi, karena justru di dalamnya Tuhan juga mau menyatakan rencana Tuhan, kegembiraan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kalaupun kami harus menghadapi begitu banyak kesulitan saat-saat ini, kami mau terus percaya dan belajar bahwa Immanuel, Allah hadir bersama dengan kami. Kami boleh bergembira dan menikmati hidup ini karena Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itulah ya Tuhan, ketika kami mengingat kami masing-masing yang tidak hidup sendiri, yang tidak hanya bergumul dengan persoalan-persoalan pribadi, tapi juga hidup di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, kalaupun di keluarga kami saat ini ada beberapa persoalan yang kami mungkin lihat itu sebagai hal yang kecil atau ada yang begitu besar yang membuat keluarga kami tidak damai sejahtera. Saat ini kami berdoa untuk itu ya Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kelegaan di hati kami, boleh mengajar kami untuk saling berbagi isi hati, isi pikiran, bahkan juga Tuhan melatih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, bisa melihat apa kebutuhan di tengah keluarga kami yang bisa kami perjuangkan bersama. Kami percaya itu bisa terjadi dalam hidup kami. Bahkan juga ketika kami lihat hidup kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah belajar kami, tentu itu tidak mudah, kami tahu dan Tuhan juga tahu itu. Saat ini kami berdoa untuk itu ya Tuhan, bahwa apapun yang kami hadapi, begitu berat yang kami pikul ini ya Tuhan, kami percaya kami boleh terus berkembang. Kalaupun kami punya masalah dengan beberapa orang, mungkin susah bekerja sama, mungkin ada perselisihan, kami berdoa juga untuk itu Tuhan, supaya hati kami terbuka untuk melihat kemungkinan-kemungkinan, cara-cara baru untuk masa depan yang bisa kami perjuangkan bersama, dan itu memberikan hal yang baik. Dan kalaupun usaha pekerjaan kami rasanya seperti mentok, menabrak tembok, kami hari ini juga berdoa untuk itu ya Tuhan. Kami percaya usaha kami ini bukan sekedar usaha,
tapi karena Tuhan Allah kami juga berusaha di tengah-tengah kami, bersama dengan kami berjuang. Maka setiap keringat kami, air mata kami, setiap hal yang kami perjuangkan itu, boleh kami lihat hasilnya karena kasih Tuhan saja. Dan kalaupun di tengah-tengah segala pekerjaan kami itu ada macam-macam hal yang tidak bisa kami selesaikan, kami percaya ada waktunya Tuhan juga akan memberikan jalannya. Dan kalaupun juga kami lihat diri kami masing-masing juga ada di tengah-tengah jemaat Tuhan ini, kami berdoa ya Tuhan, dalam situasi yang menjelang Natal ini, menjelang tahun baru, mungkin ada hal-hal yang mengkhawatirkan, kami berdoa untuk itu, untuk keadaan alam, kesehatan kami. Karena di tengah-tengah itu kami boleh melayani Tuhan, melayani sesama kami sesuai dengan talenta dan panggilan Tuhan. Karena itulah kami juga ingat ya Tuhan, bahwa di antara kami ada yang juga saat ini sedang berjuang dengan kesehatannya. Ada di antara kami yang mendampingi saudara-saudari kami yang berjuang ini. Kami berdoa untuk Ibu Saida Boru Gultom yang saat ini sedang dirawat karena kanker di Rumah Sakit Siloam di Semanggi. Kami percaya, sekalipun kami tidak tahu banyak soal ini, tapi kami tahu ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, maka kami berdoa pada saat ini, memohon pemulihan, memohon kebaikan untuk saudari kami ini. Juga untuk saudara-saudari kami yang lainnya Tuhan, yang kami ingat wajahnya, pergumulannya, kami berdoa untuk mereka, supaya kesembuhan, supaya pemulihan yang datangnya dari Tuhan sendiri boleh kami terima pada waktunya. Kami juga ingat bahwa kami sebagai jemaat saat ini juga sedang berjuang untuk menyelesaikan tanggung jawab kami atas tanah yang sudah kami terima, tanah untuk pengembangan gereja. Kami percaya sampai pada waktunya Tuhan boleh sertai kami, termasuk juga ketika kami saat ini sedang berusaha menyelesaikan rumah pastori yang kedua. Kami percaya Tuhan yang sudah mengantar kami sejauh ini juga akan mengantar kami selanjutnya sampai ke titik final itu, dan kami bisa bersyukur Tuhan sudah membawa kami sejauh ini. Kami juga melihat diri kami sebagai gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Mungkin kami bukan apa-apa jika dibandingkan dengan orang-orang yang punya kuasa, yang bisa mengambil keputusan. Tapi kami percaya sekecil apapun yang bisa kami berikan, itu ada dampaknya kalau tangan Tuhan bekerja di dalamnya. Kami percaya Engkau yang Immanuel itu boleh hadir di tengah kesederhanaan, keterbatasan kami demi hal-hal baik yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kesulitan, hal-hal yang berat, hal-hal yang mungkin tidak masuk akal buat kami. Tapi di situ kami bisa melihat, kami boleh belajar, Tuhan sungguh-sungguh ada. Kami mau serahkan ya Tuhan setiap pergumulan kami yang mungkin tidak kami berani bagikan kepada yang lain. Karena Tuhan sendiri kami percaya mendengar dan mengabulkan, tahu yang terbaik buat kami. Kami serahkan doa-doa ini ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang jadi penebus datang ke dunia ini, yang juga mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan yang dilandaskan pada Mazmur 127 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dalam persembahan kita, baik dengan menyerahkannya ke dalam kotak persembahan di gereja, maupun dengan transfer ke rekening gereja, majelis jemaat, dan rekening panitia pengembangan. Putri Sion, nyanyilah
persembahan kita. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih setiamu yang sungguh nyata selamanya. Engkau senantiasa beserta kami. Engkau menghadirkan keyakinan dalam hidup kami. Engkau menyatakan karyamu yang tak pernah putus. Oleh karenanya kami dapat menaikkan syukur kami. Kini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian atas pemeliharaan-Mu, dan menjadi bentuk serta cara bagi gereja meneruskan karya kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupan dengan keyakinan bahwa Allah beserta dengan kita. Nyatakanlah sikap kita dengan percaya dan syukur pada Allah yang melipurkan lara batin kita. Ya Yesus, Kau ku rindukan, lipurkanlah lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka Kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
menyertai, mendampingi, dan menguatkanmu, sehingga engkau merasakan kehadiran dan bersandar padanya. Maranatha. Maranatha, 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 amin. Maranatha, 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 amin. Saat teduh. Kebaktian hari Minggu Advent keempat sudah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengingatkan kembali sekali lagi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember Natal GKI Cipinang Indah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 17 atau 5 sore dan pukul 19.30 atau pukul 7.30 sore. Dimohon kehadirannya. Ibadah sudah selesai, selamat hari Minggu. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells swing. Snowing and blowing a bustle of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and pressing a jingle bell square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle and feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and pressing a jingle bell square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock.
That's the Jingle Bell Rock.